wabarakatuh, sobat jahit di manapun dan di teman-teman jahit di seluruh Indonesia. Nah, untuk tutorial kali ini saya yang part kemarin kan itu cara meletakkan pola dan cara memotong ya. Nah, untuk part yang ini, video yang ini saya kasih tahu ke teman-teman semua cara menjahit gamis susun. Nah, ini saya sedang ngerut ya. Ini adalah kerut manual. Jadi ini saya kerut dulu ya menggunakan jarum biasa, dijahit jarang-jarang, settingan benangnya kita kendorin lalu kita jahit. Setelah itu kita tarik benang yang bagian bawah. Nah, ini udah jadi kita bisa atur-atur ya. Untuk pemula ini benar-benar membantu sekali ya. Kalau memang menggunakan sepatu kerut itu sangat susah. Nah, ini jadinya. Nah, lanjut kita selesaikan untuk bagian resleting ya. Sekarang saya mau menjahit resleting. Nah, yang saya gunakan adalah resleting Jepang. Jadi sekarang kita ukur berapa sentimeter untuk menjahit resleting Jepangnya. Ini saya gunakan kurang lebih 2 cm setengah ya, 2,5 cm ya. Nah, saya garis dulu supaya mudah untuk menjahitnya. Untuk sekarang saya akan tukar sepatu jahit standarnya dengan sepatu khusus untuk menjahit resleting Jepang. Nah, ini gunakan saya sepatu sebelah ya. Saya ada sepatu sebelahnya, ada kanan dan kiri, dan saya juga punya resleting Jepang yang satu itu bisa untuk kanan kiri, tapi saya lebih suka menggunakan yang ini. Nah, sekarang kita ganti, udah diganti. Sekarang kita ukur seberapa panjang resleting yang akan kita jahit. Nah, ini saya pakai resleting yang ukuran 50, terlalu panjang ya, jadi nanti kelebihannya nanti saya akan gunting, saya potong aja ya. Nah, yang saya potong itu bagian atas. Nah, setelah ditandai lalu kita jahit untuk bagian ujung bawah dulu. Nah, ini udah ditandai, saya jahit dulu ya biar memudahkan untuk memasang resleting Jepangnya dan resleting Jepangnya tidak panjang sebelah. Dijahit kita tata dulu, paskan dulu ya, takutnya nanti panjang sebelah, kita paskan dulu. Nah, yang untuk bagian kanan kita taruh di bagian kanan, dan selanjutnya untuk bagian kiri kita taruh juga di bagian kiri. Nah, ini resletingnya dibalik ya. Nah, sekarang biasanya aku suka jahit bantu, jahit jarang-jarang di bagian pinggirnya ya, jahit bantu gitu biar nantinya tuh enggak oleng, maksudnya enggak melengslet ya, enggak gelembung-gelembung gitu. Nah, lanjut untuk sebelah kiri saya ganti juga dengan sepatu sebelah yang untuk bagian kiri. Emang agak ribet sedikit sih ya kalau menggunakan sepatu sebelah, cuman itu lebih mudah bagi pemula untuk menjahit resleting Jepangnya. Enggak pokoknya enak gitu loh, maksudnya lebih mudah dan praktis, cuman memang agak ribet tukar-tukar. Nah, biasa dimatikan dulu ya sebelum
Untuk menjahit resleting Jepang kita harus sabar, telaten, dan pelan-pelan ya, step by stepnya itu biar hasilnya itu bagus dan tidak gelembung. Nah, buat teman-teman pokoknya sabar untuk menjahit resleting Jepang biar hasilnya bagus. Pokoknya kuncinya sabar dan telaten. Kalau misalnya masih belum bagus, bisa dibongkar lagi, nanti didedel, dikerjakan lagi, dijahit lagi sampai berulang-ulang biar sampai hasilnya bagus. Nah, kalau udah selesai dijahit, langsung kita sejajarkan, takut ada yang kepanjang, maksudnya aduh nggak sama ya, takut hasilnya nggak sama ya, langsung kita sejajarkan, kita coba dulu, dan setelah itu kita potong kelebihan resletingnya, lalu kita jahit mati ya, jahit kunci ya, jahit mati ya. Itu triknya kalau kita menggunakan resleting Jepang yang kepanjangan, karena nggak ada yang ukuran yang kita kehendaki. Nah, ini sebelum saya menjahit kerung leher, saya biasakan untuk menjahitnya dulu supaya nanti kalau ditarik-tarik itu tidak melar. Jadi ukuran tetap seperti itu dan memudahkan sekali untuk menjahit kerung leher. Nah, sekarang saya akan menjahit sambungan ya, bagian tangan. Untuk manset tangan kan ini mansetnya tangannya tangan ujung yang kerut ya, tangan yang kerut ya, manset kerut. Jadi sekarang saya menjahit jelujur untuk ujung tangan. Nah, seperti biasa setelah dijahit lalu ditarik dan kita bentuk rempel-rempel kerut ya. Nah, setelah itu kita sambungkan dengan menyambung pola badan dan pola bagian pinggang roknya ya. Sekarang kita sambung. Nah, ini mau coba saya sambung dan saya jahit untuk bagian sisinya. Nah, sekarang saya jahit dulu, setelah itu baru kita sambung bagian pola badan dan pola bawahnya, pola roknya. Setelah menjahit sisi badan, sekarang kita sambung untuk pola badan dan pola bawahnya. Hati-hati aja ya, pelan-pelan supaya
kita sambil narik ya, misalnya kerutnya terlalu rapat, kita tarik dan kita sejajarkan dengan pola badan supaya hasil kerutannya bagus dan hasil jahitan bagian pola badan tidak ada yang mengkerut. Nah, sambil ditata ulang ya, soalnya ini kan kerut manual, jadi kita harus sabar dan telaten untuk menata ulangnya. Enaknya menjahit kerut manual itu kita bisa mengatur ulang kalau sejajarnya tidak sama, tidak pas ya. Nah, kalau untuk sepatu kerut, kalau yang udah mahir mungkin fine-fine aja, tapi bagi kita yang pemula biasanya agak kesulitannya karena mereka itu dijahit langsung kencang, ibaratnya kayak dijahit pati ya. Tapi saya punya triknya. Kalau menggunakan sepatu kerut, kita longgarkan bagian benang ya, bagian pengatur benang ya, kita longgarkan biasanya sampai di angka 4 seimbang. Untuk bagian benang bawah dan benang atas kita sejajarkan yaitu di nomor 4. Nah, itu jadi agak longgar kalau menggunakan sepatu kerut ya. Nah, ini sudah jadi dan di situ ada kelihatan sisa-sisa benang jelujurnya. Kita bisa buang atau tarik ya, pelan-pelan aja ya. Kita tarik menggunakan pendedel yang kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan dan susah ditarik ya biarkan saja, yang karena mereka tertutup dengan jahitan pola badan. Nah, selanjutnya jahit lengan ya. Sekarang sesinya menjahit lengan. Nah, ini bagian lengan sudah saya obras, sudah saya jahit. Terus saya mau tandahi untuk bagian depan dan bagian belakang. Nah, ini untuk bagian depannya. Lalu saya ukur dari ujung lengan 8 cm itu untuk belahan manset. Nah, belahan manset kalau untuk ukuran size M saya gunakan 8 cm dan untuk ukuran size XL saya gunakan L dan XL saya gunakan 10 cm. Tapi umumnya itu 8 sampai 9 cm. Nah, saya gunakan ini rolling untuk meratakan jahitan ya, supaya jahitan kelihatan rapi. Nah, setelah itu saya jelujur dulu untuk Nah, sekarang saya waktunya untuk menjahit manset. Kita atur ulang kerutan di bagian mansetnya ya, biar rata dan sejajar dengan mansetnya. Nah, mansetnya saya gunakan Vaseline supaya dia agak kaku. Nah, sekarang saya paskan antara manset dan pola lengannya. Nah, sekarang mau saya paskan. Nah, lalu kita jahit. Jangan sampai menimpa Vaseline-nya ya. Saya jahit di pinggir Vaseline sekitar 0,5 mili. Nah, nanti kalau ada kelebihan kampuhnya terlalu banyak, bisa dipotong. Ini saya jahit mepet dengan Vaseline, tapi jangan sampai terjahit Vaseline-nya. Nah, setelah itu kita jahit pinggiran mansetnya, lalu kita balik. Nah, oh iya teman-teman, untuk bagian kerung lengan saya mohon maaf banget karena tidak terekam ya. Jadi ini setelah jadinya saya bikin video ya. Ini setelah jadinya seperti ini. Terima kasih.